akan membahas tentang seputar magnet guys. Masih seputar magnet. Karena ada pertanyaan, kalau nggak salah itu pertanyaannya seperti ini guys. Ya guys, kembali lagi bersama saya Arsa SR. Dan sebelumnya saya minta maaf banget kepada teman-teman semua, karena saya hampir 2 bulan lebih nggak bisa memberikan atau membagikan ilmu kepada teman-teman semua, karena saya sangat sibuk guys. Dan itu nggak bisa saya tinggalkan. Yang di bengkel hanya ada Mas Blaung Istri dan teman-teman guys. Dan yang sudah bertanya, saya mohon maaf banget nggak bisa merespon, tapi insya Allah saya akan merespon guys, karena saya sudah mulai aktif kembali di bengkel guys, dan saya akan membagikan ilmu saya kepada teman-teman semua. Dan di sini saya akan membahas tentang seputar magnet guys, masih seputar magnet. Karena ada pertanyaan, kalau nggak salah itu pertanyaannya seperti ini, Mas, kalau motor saya Grand enaknya di bubut magnetnya itu berapa mili? Insya Allah kalau nggak salah pertanyaannya seperti itu. Dan sekarang saya jawab guys ya. Selagi motor teman-teman itu masih standar atau bawaan dari pabrik, kita nggak usah pakai bubut-bubut magnet guys. Kita pakai cara lain aja. Daripada kita nanti bubut magnet nggak tahu ukurannya, malah yang ada itu motor gak bisa lari, malah gak enak lah pokoknya. Kita pakai cara lain aja yang lebih apa ya namanya, lebih simple, lebih enak, lebih aman. Kita ngakalin dari kampas kopling aja guys. Kampas kopling, kampas ganda, udah itu aja. Insya Allah motor sampean sudah bisa jengat guys. Bahasanya kayak gitu. Karena apa? Takutnya nanti ya kalau cuma dengar-dengar dari teman kita bubut magnet segini segitu kita coba, yang lain nggak diperhatikan, itu juga sama aja guys, mubadir, nggak ada untungnya, nggak ada fungsinya. Jadi kita pakai ngakalin dari kampas kopling sama kampas ganda aja guys. Ini khususnya dari motor Grand ya. Kita pakai kampas kopling itu kita yang standar dari pabriknya. Motor Grand kan hanya 4 kampas kopling guys, tapi kita pakai kampas kopling 5. Tapi kita akalin dulu enggak kok PNP guys. Tapi di situ ada resikonya apa? Jangan sampai kita mengupas kampas kopling nanti itu sampai tipis terus pecah guys. Dan yang kedua, operan persneleng, kita waktu mengoper persneleng agak berat. Cuma itu aja guys, nggak ada yang lainnya. Cara ngakalinya gimana? Kebetulan di sini ada medianya guys, meskipun itu bekas kampas kopling. Kampas kopling ya semulanya kayak gini guys, bolak-balik kampas kopling ya. Kita kupas salah satu kampas koplingnya menjadi seperti ini. Ini pengganti dari plat guys, plat kopling. Ini kita kupas, bukan langsung PNP. Kita harus menipisi dari ini guys. Kita tipisin lagi sampai ukurannya pas. Tapi pesan saya jangan sampai tipis-tipis, nanti rawan pecah. Kalau kita nggak mau bubut ini, kita nipisin ini kampas kopling ini. Tapi kalau kita mau bubut ini, kita cukup kupas dari kampas kopling ini yang sebelah guys. Kalau mau bubut ini, sih guys, tak balik kok kok ruwet. Jika kita membubut ini, kita hanya cukup mengupas sebelah kampas kopling guys, cukup mengupas lalu kita pasang. Tapi jika nggak mau bubut ini, kita kupas kampas kopling lalu kita tipisin lagi guys sampai sesuai ukuran ini. Jangan sampai rapet, harus ada selahnya. Nanti kalau kerapetan
apa namanya, bisa apa ya, selip. Terus jika sudah ukuran ini sudah pas, ini letaknya harus di bawah sendiri guys, modelnya seperti ini harus di bawah sendiri, menghadap, yang ada kampas koplingnya menghadap ke bawah gini guys. Lalu kita yang kedua, kampas kopling. Terus plat kopling, kampas kopling, plat kopling, kampas kopling, terus plat kopling lagi, yang terakhir kampas kopling. Terus kita tutup guys. Sudah, ini sudah 5 kampas guys. Ini sudah 5 kampas. Terus jika ini sudah beres semua, udah normal, pesan saya jangan sampai rapet guys. Ini harus ada selahnya antara jarak kampas kopling sama plat. Ini jika sudah clear, sudah selesai, beres, yang perlu diperhatikan adalah kampas ganda. Jika kampas ganda jelek, meskipun kita pakai kampas kopling yang racing atau apa aja yang bagus lah, kalau kampas ganda kita jelek, gak normal, ya sama aja guys, sama aja bohong, sama aja gak ada perubahannya kita pakai kampas kopling ini guys. Pakai akalan kampas kopling 5 ini gak ada perubahannya karena kampas ganda jelek. Jika kampas ganda ini sudah jaraknya, kampas ganda sama lonceng sudah jauh, itu juga berat guys, tarikan berat. Kalau buat jalan juga molor, nggak bisa kenceng malah mundur, itu pasti nggak bisa dipungkiri lagi itu. Kalau kita kampas umpama kampas ganda ini kalah, lonceng kalah, kalau kita nggak mau beli, kita akalin aja guys, ini juga bisa disok. Kalau kita nggak mau ngesok, nggak ada biaya lah kasarannya ya, ini kita pakai akalan dari kampas ganda. Kalau ngakalin kampas ganda, kita jangan sampai rapet sama lonceng. Sama lonceng jangan sampai rapet guys. Kalau kerapet dan yang ada, kalau kita nggak masukin persneling, yang ada malah langsung loncat kayak one way nya yang rusak, itu pasti. Jadi kita harus pas. Tapi kalau kita beli baru PNP guys, langsung blusak itu pasti. Kalau nggak, sekali lagi ya guys, kalau ngakalin kampas ganda, jangan rapet-rapet sama lonceng. Ntar yang ada berpemikirannya kayak gini temen, kalau semakin rapet kan langsung nyokot gitu kan. Enggak, semua ada ukurannya. Saya ngomong bolak-balik, ukuran itu penting guys. Ini harus ada ukurannya, harus ada selahnya, jangan sampai rapet. Kalau rapet kita ngasukin benang langsung loncat. Kalau ada selahnya kita narik yang langsung nyokot sama lonceng. Jadi kampas kopling, kampas ganda penting guys. Jika masih standar pabrikan, ini kampas kopling udah bagus, ini harus diperhatikan guys. Ini jarang sekali diperhatikan. Yang hanya diperhatikan adalah kampas kopling. Kampas kopling aus, kebakar atau apa, meskipun itu motor standaran. Kalau kampas koplingnya bagus, kalau ini sudah kalah, itu juga molor guys. Enggak kok kita ganti kampas kopling langsung enak, enggak. Kalau kampas gandanya kalah pasti enggak enak, meskipun sudah diganti dengan kampas kopling yang baru. Sampai di sini semoga teman-teman paham dan bisa mengerti. Kalau kurang paham silahkan komentar, insya Allah saya respon guys. Dan terima kasih banyak pada teman-teman, dan jangan lupa dukung channel Arsa SR agar bisa berbagi ilmu pada teman-teman semua. Terima kasih.